tidak kapok nih berpolitik, bahkan sekarang berani maju lagi menjadi caleg dari Partai Demokrat? Kalau dikatakan kapok tidak, karena saya secara materi sudah cukup mapan. Jadi saya membuang materi itu, saya anggap itu adalah pergaulan dan perjuangan untuk saya, untuk masyarakat. Karena memang di negeri ini berpolitik cukup mahal, jadi memang kita space untuk itu ya. Jadi Anda hitung-hitungnya biaya pergaulan lah. Biaya pergaulan. Miliaran itu biaya pergaulan. Ini contohnya nih. Jadi Anda tetap konsisten wanita emas yang Anda angkat ya? Iya betul. Karena merasa sudah investasi lumayan banyak untuk wanita emas, jadi sekarang pun tagline Anda wanita emas. Iya betul. Nah sekarang ini Anda dibantu oleh konsultan tidak? Saya dibantu oleh konsultan dan kita ada negosiasi beberapa konsultan yang cukup besar juga untuk bagaimana saya bisa memenangkan dan bagaimana survei dan sebagainya seperti itu. Apa saja nih persisnya yang ditawarkan oleh lembaga konsultan ini? Yang ditawarkan adalah mensurvei popularitas saya dan elektabilitas saya. Dan dia menawarkan bahwa menjadi saksi baik di TPS maupun di KPU dan menggerakkan massa sekian besar, massa dia akan bisa mempengaruhi massa bisa memilih saya seperti itu. Oke, jadi yang pertama tawaran membantunya survei, dicek nih elektabilitas, popularitas. Kemudian juga menyediakan saksi untuk pencoblosan di TPS. Nah, yang terakhir ini menggerakkan massa persisnya apa nih? Menggerakkan massa itu seperti semacam kamu pilih ya Ibu Hasna ini karena Ibu Hasna ini tuh begini dan bla bla bla. Something saya tidak paham betul, yang jelas menggerakkan massa untuk mempengaruhi mereka bahwa harus memilih saya seperti itu katanya. Berapa jumlahnya yang dijanjikan akan bisa? Dijanjikan 55.000 KK. 55.000 KK. Iya. Itu akan dikerahkan untuk memilih Hasna ini supaya gol. Betul. Jumlahnya luar biasa tuh, 55.000 KK bisa sampai 150.000 suara tuh dijanjikan. Anda tidak bertanya bagaimana caranya mereka bisa menjanjikan 150.000 suara? Saya bertanya bagaimana, saya bilang kalau tidak menang bagaimana, saya bilang gitu. Tapi saya jamin kita sudah lembaga survei yang cukup ternama dan cukup besar, jadi pasti menang katanya. Dan kita punya cara sendiri untuk bagaimana akan memenangkan ibu katanya seperti itu. Jadi mereka berani menjanjikan kemenangan ya? Betul. Luar biasa. Berapa tuh uang yang harus dikeluarkan untuk kemenangan yang sudah pasti ada di tangan? Ya lumayan besar lah, jumlahnya miliaran. Miliaran? Iya betul. Itu jadi pokoknya istilahnya one stop service, semuanya lembaga survei ini akan menyediakan. Iya betul. Miliaran itu berapa tuh kisarannya? Kisarannya bahasa ini? Cukup miliaran lah. Yang jelas lebih dari 1 miliar. Lebih dari 1 miliar. Itu diminta Anda membayar di muka atau begitu menang baru kemudian? Minta dibayar di depan. Tapi pertanyaan saya apa ketika saya tidak menang apa jaminannya terhadap saya? Saya sudah mengeluarkan misalnya sekian miliar, ternyata saya tidak menang atau bagaimana kinerja Anda. Tapi kita jamin kok kita sudah hampir sekian provinsi dan setiap gubernur dan bupati dan bukan Ibu Hasna ini orang yang pertama yang kita bantu seperti itu. Anda juga melihat track record dari lembaga survei ini? Ya betul tentu. Jadi tapi tidak ada hitam di atas putih akan pasti menang. Jadi betul-betul cuma omongan orang yang menjanjikan ini saja? Dia ada hitam di atas putih, dia katakan perjanjian kontrak membawa masa sekian banyak dan sebagainya dan kinerjanya dia akan report ke kita day to day. Anda sudah tanda tangan akhirnya? Kita tahap negosiasi. Masih negosiasi harga ya? Jadi yang ditawarkan berapa tuh sampai harus dinegosiasi? Ya saya sih something ya beberapa miliar gitulah artinya. Mendekati 10M juga? Saya tidak bisa menyebutkan angka persis. Jadi sekitar 5M-an, 6M-an lah ya? Saya nggak bisa menyebutkan angka persis. Tapi nah itu dia saya bilang kan pertanyaannya Mbak Najwa nih. Karena supaya pemirsa juga tahu, tadi Anda katakan bahwa biaya politik itu memang mahal. Dan haruslah orang yang sudah mapan, sehingga kemudian tidak nanti ujuk-ujuk terpilih akhirnya maunya balik modal lagi. Iya, betul. Jadi ya kira-kira sekitar 5-6M-an itu ya yang diminta ya? Pokoknya cukup lumayan signifikan lah. Tapi pertanyaan saya apa ketika saya tidak menang apa jaminannya terhadap saya? Saya sudah mengeluarkan misalnya sekian miliar, ternyata saya tidak menang atau bagaimana kinerja Anda. Tapi kita jamin kok kita sudah hampir sekian provinsi dan setiap gubernur dan bupati dan bukan Ibu Hasna ini orang yang pertama yang kita bantu seperti itu. Bu Hasna ini Anda sendiri latar belakangnya seorang pengusaha memang? Iya betul. Seorang pengusaha ya? Di bidang apa? Di bidang konstruksi, di bidang energi.
Di bidang energi. Betul. Pengalaman politik Anda sebelum akhirnya sekarang mencalekkan di mana saja? Saya pernah di Golkar, di Kosgoro wakil ketua waktu itu. Terus saya pindah di Hanura, wakil bendahara umum di DPP. Setelah itu saya pindah lagi di PDK jadi ketua, dan pelabuhan terakhir ini adalah di Demokrat. Itu di bahasa Jawa itu artinya hilang. Sehingga kalau kita ketemu dengan masyarakat Jawa atau ketemu dengan grassroots di Jawa, kalau kita menyebutkan siapa calon